Di masa depan, ada permainan petak umpet yang dirancang seperti sungguhan. Seperti sungguhan. Perlengkapan polisi dan pencuri. Aku akan jelaskan beberapa contohnya. Kalau tertembak pistol ini, siapapun akan berhenti sementara. Wah, hebat. Karena pencuri punya ini. Kain pembungkus. Ini bukan kain pembungkus biasa. Wah, keren. Hebat. Penjara juga ada. Sepertinya seru. Ayo kita main. Tunggu dulu. Mulai. 1. Bagaimana ini? Kalau kejar-kejaran aku pasti kalah. Soalnya lariku lambat. Yang penting jangan sampai tertangkap dulu. 10. Ini pasti masuk rekor pencuri yang tertangkap paling cepat. Apapun itu, ayo kita tangkap semua pencurinya. Ayo lari. Ya. Dekitsugi Hidetoshi. Dia tidak boleh dianggap enteng. Hei, kenapa lama? Kenapa aku yang harus jadi anjingnya sih? Jangan banyak protes. Cepat cari pencurinya. Di sini. Berhenti. Kalau tidak, aku tembak. Kamu tidak apa-apa, Nobita? Iya, aku baik-baik saja. Terima kasih. Ngomong-ngomong, kamu tahu Dekitsugi di mana? Dekitsugi. Aku polisi mau bertanya. Apa kalian pernah lihat anak ini? Aku mengerti. Polisi! Diam di tempat. Kita tertangkap. Hah? Mereka lolos lagi. Ini sudah cukup. Target utama kita adalah Dekitsugi. Temukan dia sekarang juga. Sini, Dekitsugi. Di sini. Apa boleh buat? Ikut aku. Itu mereka. Kalian tidak bisa lari lagi. Kalau kamu mau menyerah, akan aku beritahu strategiku. Aku tidak akan menyerah. Apa? Shizuka, pegang tanganku. Aku sebenarnya polisi mata-mata. Demi menangkap Dekitsugi, sudah pasti kami harus menggunakan cara yang tidak biasa. Kamu menyamar. Maafkan aku ya. Cepat lari. Yang penting ada satu orang. Mana mungkin? Payah. Yang penting Dekitsugi sudah tertangkap. Sisanya pasti mudah. Sisa 10 menit, ayo kita tangkap semua pencuri. Cuma tinggal Nobita yang belum ditemukan. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Di mana kamu, Nobita? Ya, kalah deh. Kita main lagi yuk. Ngomong-ngomong, Nobita belum ketemu. Dia sembunyi di mana ya? Siapa saja, tangkap aku juga dong. Halo broku, kembali lagi di channel Anima. Kali ini Animan akan membahas beberapa cerita menarik versi dunia nyata di cerita terbaru Doraemon dan Nobita yang berjudul Polisi dan Pencuri di Masa Depan. Sejarah pencuri mencakup berbagai aspek dalam berbagai konteks sepanjang sejarah manusia. Dalam konteks legenda minyak TV, sejarah pencuri terkait dengan cerita legenda mengenai 4 pencuri yang mencuri harta dari orang sakit dan yang meninggal selama wabah
wabah bubonik pada abad ke-15 di Eropa. Untuk melindungi diri dari penyakit dan kematian, para pencuri menggunakan campuran minyak yang kemudian dikenal sebagai minyak typhus. Legenda minyak typhus menjadi terkenal karena diyakini memiliki sifat antibakteri, anti jamur, dan antivirus. Penggunaan minyak typhus terus berlanjut hingga saat ini sebagai salah satu metode alami untuk membantu menjaga kesehatan dan melindungi tubuh dari infeksi. Selain kisah minyak typhus, sejarah pencuri juga merujuk pada individu atau kelompok yang melakukan tindakan kriminal dengan mencuri harta benda orang lain. Tindakan pencurian telah ada sejak zaman kuno dan telah mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Pencuri dapat melakukan tindakan pencurian dengan berbagai motif, mulai dari kebutuhan ekonomi hingga motif psikologis. Sejarah pencuri yang tercatat dalam arsip sejarah juga mencakup peran polisi dan upaya penegakan hukum dalam menangani kejahatan pencurian. Polisi dan berbagai lembaga penegak hukum memiliki peran penting dalam memberantas tindakan kriminal termasuk pencurian guna menjaga ketertiban masyarakat dan keamanan harta benda. Sejarah kepolisian di Indonesia memiliki perjalanan yang kaya dan bermula sebelum kemerdekaan Indonesia. Pada zaman Kerajaan Majapahit, Patih Gajah Mada membentuk pasukan pengaman yang disebut Bayangkara untuk melindungi raja dan kerajaan. Selama masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan dimulai dengan pembentukan pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Badan Kepolisian Negara dibentuk pada 19 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kepolisian Indonesia pada tanggal 21 Agustus 1945 menyatakan bahwa kepolisian Indonesia tidak lagi berada di bawah pemerintahan Kekaisaran Jepang yang mayoritas anggotanya saat itu adalah polisi. Pada 1 Juli 1946, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara resmi didirikan dan menjadi lembaga penegak hukum nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Polri memiliki peran vital dalam menjaga ketertiban penegakan hukum dan melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan. Sejarah kepolisian Indonesia terus berkembang seiring berjalannya waktu. Polri telah mengalami transformasi dan modernisasi untuk menjawab tuntutan keamanan masyarakat yang semakin kompleks. Institut Kepolisian Indonesia terus berupaya memperkuat kapasitasnya dalam menangani berbagai tantangan keamanan dan kriminalitas yang muncul di era modern. Salah satu pencurian terbesar dalam sejarah adalah kasus pencurian diamond yang terjadi di Antwerp, Belgia pada akhir pekan 15 Februari 2003. Kasus ini dikenal sebagai pencurian abad ini dan merupakan salah satu pencurian berlian terbesar sepanjang sejarah. Para pencuri berhasil mencuri berlian mentah, emas perak, dan perhiasan lainnya senilai lebih dari 100 juta US dollar. Kasus lain yang terkenal dalam pencurian di Museum Seni Isabella Stewart Gardner di Boston, Amerika Serikat pada tanggal 18 Maret 1990. Dalam pencurian ini, para pencuri menyamar sebagai polisi dan berhasil mengambil 13 buah karya seni senilai sekitar 500 juta US dollar. Kasus ini dianggap sebagai pencurian properti tunggal terbesar dalam sejarah. Selain itu, ada juga kasus pencurian besar yang melibatkan Saddam Hussein, pemimpin Irak sebelum invasi Amerika Serikat ke Irak. Saddam Hussein melakukan pencurian uang tunai terbesar di dunia. Ia berhasil mengambil uang tunai dalam jumlah besar untuk melindungi aset keuangan negara dari serangan Amerika. Kasus ini dianggap sebagai salah satu pencurian uang tunai terbesar dalam sejarah dunia. Pencurian besar-besaran seperti ini mencerminkan tingkat keahlian dan perencanaan yang rumit dari para pelaku kejahatan.
Meskipun beberapa kasus tersebut telah diinvestigasi dan sebagian pelakunya ditangkap, masih banyak pencurian besar lainnya yang tetap menjadi misteri dan belum terpecahkan hingga saat ini. Salah satu kasus terbesar yang pernah terpecahkan oleh kepolisian Indonesia adalah penangkapan dan pengadilan terhadap jaringan teroris yang terlibat dalam serangkaian bom di Bali pada tahun 2002. Serangan bom di Bali pada tahun 2002 merupakan salah satu serangan teroris paling mematikan di Indonesia yang menewaskan ratusan orang saat itu. Melalui kerja keras aparat kepolisian dan berbagai agensi keamanan, pelaku serangan berhasil diidentifikasi, ditangkap dan diadili. Selain itu, kasus pengungkapan korupsi juga menjadi fokus utama bagi kepolisian Indonesia. Penangkapan dan pengadilan terpidana korupsi, baik di level nasional maupun daerah, merupakan upaya kepolisian dalam memberantas korupsi yang merugikan negara dan masyarakat kita. Lebih baru, kasus pengungkapan praktik prostitusi daring di beberapa kota besar di Indonesia juga menjadi sorotan. Polisi telah berhasil mengungkap jaringan prostitusi yang menggunakan media sosial dan aplikasi daring untuk melakukan kegiatan ilegal tersebut. Polisi Indonesia secara terus-menerus berupaya untuk memecahkan berbagai kasus kriminal yang melibatkan berbagai aspek kejahatan, mulai dari terorisme, korupsi, narkotika, kekerasan, hingga perdagangan manusia. Usaha penegakan hukum yang berkelanjutan ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberantas berbagai tindak kriminal yang merugikan negara dan masyarakat. Pencuri dan koruptor masih ada di Indonesia karena berbagai faktor kompleks, antara lain rendahnya kesadaran hukum, minimnya pendidikan, ketimbangan sosial, serta kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Selain itu, faktor ekonomi, kesempatan, dan kerentanan terhadap tindakan kriminal juga memengaruhi tingginya tingkat kejahatan, pencurian, dan korupsi di Indonesia. Untuk menyelesaikan masalah ini dengan bantuan kepolisian, langkah-langkah yang dapat kita ambil antara lain: 1. Peningkatan penegakan hukum. Polisi perlu meningkatkan upaya penegakan hukum dengan melakukan patroli, penyelidikan, dan operasi khusus untuk menindak para pelaku pencurian dan koruptor. 2. Edukasi dan kesadaran hukum. Polisi dapat bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kesadaran hukum melalui program edukasi dan sosialisasi hukum di masyarakat. 3. Penguatan sistem hukum. Perlu ditingkatkan kapasitas sistem hukum dan peradilan untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan efektif terhadap para pelaku kejahatan. 4. Kerjasama dengan lembaga terkait. Polisi perlu bekerja sama dengan lembaga anti korupsi dan lembaga penegak hukum lainnya untuk memberantas korupsi dan pencurian secara bersama-sama. 5. Transparansi dan akuntabilitas. Penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum guna menghindari praktik korupsi di internal kepolisian dan memastikan penanganan kasus secara adil. Melalui langkah-langkah kolaboratif dan berkelanjutan antara polisi, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan penanganan kasus pencurian dan korupsi dapat lebih efektif dan berkelanjutan guna menciptakan lingkungan yang lebih aman, adil, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu tadi beberapa cerita menarik versi dunia nyata dari cerita terbaru Doraemon dan Nobita yang berjudul Polisi dan Pencuri di Masa Depan. Jika kalian belajar hal baru, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini, karena satu subscribe dari kalian sangat berharga bagi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan mohon dimengerti. Wassalam.